Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan mempelajari sejarah berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu ya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, mengenai kelompok yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai tanda berakhirnya masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian khalifah yang menggantikan Ali bin Abi Thalib, siapakah? Kemudian terjadi pada waktu itu istilah Amul Jamaah, persatuan antara kaum muslim. Kemudian di manakah pusat kekuasaan Bani Umayyah dan berapa lama Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah? Kemudian gubernur-gubernur Mesir yang ditunjuk oleh Khalifah Muawiyah pada masanya. Pada tahun 660 Masehi, terdapat 3 upaya pembunuhan oleh kelompok Khawarij. Rencana pembunuhan tersebut direncanakan secara serentak terhadap para petinggi umat Islam, yaitu Ali di Kufah, Muawiyah di Damaskus, dan Amr bin As di Fustat, Mesir. Maka kemudian Muawiyah dan Amr bin As, dua sahabat yang mulia, berhasil lolos dari upaya pembunuhan oleh kelompok Khawarij. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib Allah takdirkan untuk mati syahid pada saat sholat subuh, mati dibunuh oleh kelompok Khawarij. Semasa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, kaum muslim terpecah menjadi 2 kubu, yaitu kubu yang mengikuti Ali dan kubu yang mengikuti Muawiyah. Hal ini disebabkan karena fitnah terbunuhnya Khalifah Utsman sebelumnya, hingga kubu Muawiyah menuntut agar Ali memberikan hukuman kepada pembunuh Utsman. Hal ini bukan tugas mudah bagi beliau, hingga akhirnya perselisihan di antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib masih berlanjut. Setelah Ali terbunuh oleh kaum muslim, kaum muslim di Yaman, Hijaz, dan Kufah sepakat menunjuk Hasan bin Ali untuk menjadi khalifah. Hasan pun menerima dengan berat dan memberikan syarat kepada pendukungnya untuk setia kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi yang mulia. Hasan adalah cucu Nabi yang sangat mulia. Dia mencintai umat Islam, memberikan syarat kepada pengikutnya untuk memerangi siapa yang ia perangi dan berdamai dengan siapa dia berdamai. Daripada memilih berperang, Khalifah Hasan bin Ali lebih memilih untuk berdamai dengan Muawiyah dan pengikutnya. Apa yang terjadi? Amul Jamaah. Melihat perselisihan dan perpecahan yang masih terjadi di tengah-tengah kaum muslim, Khalifah Hasan menghendaki kebaikan dan persatuan untuk kaum muslim. Maka dia mengirimkan utusannya untuk menemui Muawiyah, melakukan kesepakatan damai. Puncaknya, Khalifah Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Inilah pidato Hasan di hadapan kaum muslim kala itu. Sesungguhnya sepandai-pandai orang adalah orang yang bertakwa kepada Allah, dan sebodoh-bodoh manusia orang yang bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya perselisihan antara aku dan Muawiyah adalah perselisihan yang berat. Jika kekuasaan ini menjadi hakku, maka aku akan berikan kepada Muawiyah. Jika kepemimpinan ini menjadi hak orang lain, maka aku telah menyerahkannya. Luar biasa dari Hasan bin Ali. Kemudian pusat kekuasaan Bani Umayyah, di mana Bani Umayyah didirikan oleh ipar Nabi, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Memiliki jasa yang besar untuk Islam dan kaum muslim. Dia menjadikan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Damaskus ada di Suriah. Banyak ulama yang lahir pada masanya. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Para khalifahnya juga sangat mencintai kaum muslim. Mereka memuliakan para ulama. Bani Umayyah adalah benteng Islam pada masanya. Mereka berjihad memperluas wilayah Islam. Mereka berjihad menjaga kaum muslim dari serangan orang-orang kafir, sehingga Islam terjaga dengan kuat. Masa kekuasaan Muawiyah. Dahulu
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau berpesan kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, ketika engkau mendapatkan kekuasaan, maka bertakwalah dan berlaku adillah. Sejak saat itu Muawiyah merasa yakin bahwa dia suatu saat nanti akan mendapatkan ujian kekuasaan. Allah pun mentakdirkannya untuk menjadi khalifah sepeninggal Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia berkuasa selama kurang lebih 20 tahun. Ini adalah kekuasaan yang sangat lama. Tapi selama 20 tahun itu dia berjasa menjaga, melindungi dan memperkuat serta memperluas wilayah Islam. Pada masa kekuasaannya tidak ada terjadi pergolakan. Umat Islam hidup damai kuat pada masa kepemimpinannya. Alhamdulillah. Kemudian para gubernur pada masa Muawiyah. Khalifah Muawiyah orang yang pandai dalam mengurusi pemerintahan. Dia memilih para gubernur yang pandai, cakap dan loyal kepadanya. Maka pada masa kekuasaannya ada beberapa sahabat Nabi dia tunjuk untuk menjadi gubernur. Satu di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, salah satu sahabat yang mulia, menjadi gubernur di Kufah pada masanya. Amr bin As menjadi gubernur Mesir dari masa Umar, Ali, berlanjut sampai ke masa Muawiyah. Kemudian Ziyad bin Abi, ini anak saudara tirinya Muawiyah, Ziyad bin Abi, ditunjuk menjadi gubernur Basrah. Basrah dan Kufah adalah salah satu kota besar yang ada di Irak pada masa itu dan juga masih menjadi kota hingga saat ini. Inilah ya kekuasaan Bani Umayyah yang didirikan pada awalnya oleh sahabat Nabi yang mulia bernama Muawiyah. Pada masanya kekuasaan Islam bertambah luas. Pada masanya Muawiyah membentuk angkatan laut yang pada masa Khulafa' Rasyidin belum ada. Pada masanya orang-orang kafir tidak berani menyerang kaum muslim. Pada masanya ilmu pengetahuan tumbuh kuat berkembang. Pada masanya mereka memuliakan sahabat Nabi dan memuliakan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kekuasaan Muawiyah hingga akhirnya Bani Umayyah berakhir di tangan Bani Abbasiyah, yaitu Abu Abbas As-Saffah. Ini yang bisa kita pelajari. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.